مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل مولاي صل وسلم على حبيبك بهم مولاي صل وسلم على بهم مولاي صل على حبيبك خير الخلق بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فهو mongko utawi Rasulullah iku allazi wong tamma kang sempurna apa maknahu batine Rasulullah wa suratuhu lan zahiri Rasulullah summa astafahu mongko nuli milih ing Rasulullah habiban hale dadi kekasih sapa bariun nasami zat kang gawe menungso munazzahun dan bersihake sapa Rasulullah an syarikin saking kang nyekutoni fi mahasinihi ing dalam bila-bila kebagusane fajauharul husni mongko utawi kalau arti maksudnya saya kasih arti maksudnya ya. Fajauharul husni mongko utawi keaslian kebagusan Nabi, utawi keaslian kebagusan fihi ing dalam Rasulullah iku ghairu munqasimi ora kebagi. Sudah 2 bait ini saja. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat-sangat sempurna ma'nahu wa suratuh secara zahir dan batin. Ketika beliau sempurna kemudian thumma astafahu habiban bari'un nasami. Kemudian Allah pilih beliau menjadi kekasihnya. Tempo hari sudah saya jelaskan kalau Rasulullah itu Habibullah, kalau Nabi Ibrahim Khalilullah. Kalau artinya sama ya. Artinya itu kekasih, sama-sama kekasih. Cuman nilainya lebih tinggi Habibullah. Munazzahun an syarikin. Saya murati dulu. Nanti saya jelaskan sedikit-sedikit. Munazzahun an syarikin
setelah Allah pilih beliau, ya, Rasulullah juga manusia yang sangat istimewa, sehingga begitu istimewanya sampai-sampai tidak ada yang bisa membandingi beliau. Kebaikan beliau tidak ada yang bisa membandingi. Munazzahun an syarik. Jadi kebaikan beliau ini tersendiri, sehingga tidak ada yang bisa mengatakan bahwa ini orang bagus sama kayak Rasulullah. Kalau dibilang sama persis, jauh. Tidak ada yang bisa membandingi Rasulullah. Itu secara zahir ataupun batin. Sehingga di dalam tiba itu disampaikan Ya Allah ya Karim. Wa idza kallama an-nasa faka'annama yajnuna min kalamihi ahla thamar. Saking baiknya ketika beliau menyampaikan sesuatu kepada para sahabat. Manusia semua akan terasa mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi itu merasa nikmat. Hanya mendengar suara beliau ini merasa nikmat. Lebihi kenikmatan makan sesuatu yang sangat enak pada saat itu. Kalau bahasanya di sini ahla thamar, buah yang sangat manis. Jadi orang akan semakin bertambah mendengar mendengar Rasulullah berbicara, semakin manusia itu merasa enak. Kalau kita merasakan nikmat ketika makan sesuatu, ya, tidak akan pernah. Kalau kalian juga kadang-kadang mendengar siapa yang suaranya enak-enak begitu kan, terasa di telinga sampai menghilangkan segalanya. Apalagi apa yang didengar oleh sahabat saat Rasulullah berbicara pada saat itu. Sehingga tidak ada sesuatu yang lebih nikmat, ya, kecuali mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi. Mongkake ngeding suarana Habib nyaman suarana, ya. Mulai nyaman lah. Misal baca pas qasidah siapa sih dari Mesir itu? Masya Allah. Baru suara saya Mustafa Atif, baru kan nyaman suarana. Komarun, waduh nyamannya. Keng mola berdecet jen selebet, elang nyaman aja. Ya kan? Ya, agak boleh nak rodot bahasa abawa. Abawa lewa nyaman berkat lebet. Elang tak elang suarana? Tompes. Tapi kalau baginda Nabi Muhammad SAW, semuanya akan hilang. Itu keistimewaan beliau. Bahkan keistimewaan beliau ini hanya keterbatasan manusia untuk memuji beliau. Sebetulnya jauh daripada ini. Jauh daripada ini. Sehingga tidak ada kenikmatan pada saat itu kecuali mendengarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Wa idza tabassama an mithli habbil ghamam. Ini zahir ya. Ini zahirnya Rasulullah secara zahir. Ketika beliau tersenyum. Ya, ketika beliau tersenyum. Tampak dari giginya, ya. Tampak dari Masya Allah, senyumannya yang keluar dari senyumannya itu membuat
siapapun akan merasa terlindungi. Terlindungi dari segala hal. Ya, terlindungi dari segala sesuatu. Kalau sudah melihat senyumnya Rasulullah, seakan-akan tidak ada bahaya di kanan kirinya. Monoreng andi otang, tak enggak boleh. Yang terbayang dengan keinginan duniawi, menginginkan apapun, ketika melihat senyuman Rasulullah, dia akan lebih tertarik dengan senyuman beliau. Tak ada. Namun senyumnya orang-orang biasa masih akan goyah kita itu. Kalian tidak pernah lihat orang-orang yang wali-wali Allah. Itu saja sudah membuat orang terlena. Ketika wali Allah senyum kepada kita, itu sudah membuat kita terlena. Apalagi wa idza tabassama an mithli habbil ghamam, yang tersenyum baginda Nabi. Tidak pernah ngakak, tidak pernah. Paling mentok kelihatan giginya beliau tersenyum. Allah tok aja. Tolong. Cawat megawat. Jangan, ini yang kita bicarakan Rasulullah, ya. Yang kita bicarakan adalah Rasulullah. Terima dengan hati. Memang saya kemas dengan guyon. Tapi terima dengan hati ini. Ya. Kalau orang di Tarim misalnya di Hadramut, kalau di bulan Maulid begini, targetnya dia harus mimpi bertemu Nabi. Harus mimpi bertemu, tapi itu targetnya. Nah, kalian harus begitu, mumpung ini di bulan yang mulia, ya. Ini di bulan yang istimewa. Kita harus mampu untuk menunjukkan bahwa kita ini benar-benar cinta beliau. Lakukan kebaikan di bulan ini yang tidak kita pernah lakukan di bulan-bulan yang lain. Apa baiklah. Misal dengan bersolawat, lakukan setiap hari 1000 kali sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, hal itu tidak ada artinya kalau bagi Rasulullah, itu tidak ada artinya sebetulnya. Tapi setidaknya ini juga menjadi pendukung ketika kita menghadap Allah, di mana tidak ada orang yang saat itu mampu untuk menghadapi kedahsyatan suasana saat itu kecuali naungan baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti di belakang itu dibahas. Ya akramal khalqi man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Wahai makhluk yang sangat-sangat mulia, lebih mulianya makhluk, man aludhu bihi siwak, kepada siapa aku berlindung kalau bukan hanya kepadamu. Ini diceritakan di akhir, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Itu ketika mahsyar. Jadi Imam Busiri nanti di belakang kita bahas. Jadi Imam Busiri ini membayangkan keadaan di mahsyar. Keadaan yang ghadiballahu ghadiban lam yaghdab mithlahu qablah wa lam yaghdab mithlahu ba'dahu abadan. Di mana suasana sangat-sangat mencekam, tidak ada seorang pun yang berani berkutik pada saat itu. Allah menunjukkan kemurkaannya pada saat itu. Kalau dikatakan oleh para ulama-ulama, ya tajallallah bismi muntaqim. Ketika saat itu Allah menampakkan zatnya dengan nama muntaqim. Zat yang maha menghukum. Itu semuanya takut. Semuanya akan merasa ketakutan melihat suasana itu. Kedahsyatan mahsyar.
Itu terjadi wakila 40 tahun saat itu. 40 tahun dalam keadaan mencekam, dalam keadaan takut terus 40 tahun. Mongko kun sehari bitakok itu menyusahkan. Ini saat ini 40 tahun saat itu. Dahsyat. Manusia datang ke Nabi Adam, ya Adam anta abul bashar. Wahai Nabi Adam, engkau ini adalah bapak daripada manusia. Tolong mohon kepada Allah, hentikan ini. Segerakan ini. Suasana yang tidak menyenangkan ini tolong segerakan. Nabi Adam tidak mampu menjawab, nafsi, nafsi. Tak bengal engkau, tak bengal. Tidak berani saya. Saya ini pernah melakukan salah di hadapan Allah. Ketika Allah sampaikan, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ketika aku dilarang oleh Allah untuk mendekati sebuah pohon di surga, itu aku langgar. Coba kamu datang ke Nabi Ibrahim. Datang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, anta khalilullah. Nabi Ibrahim, engkau kekasih Allah. Mohon kepada Allah, hentikan kedahsyatan ini. Nabi Ibrahim tidak mampu, tak bengal kok. Nafsi, nafsi, engkau kira berarti bidar mengkok. Nabi Ibrahim takut betul kecil. Bagaimana saya mau menghadap Allah? Aku pernah berbohong 3 kali. Nabi Ibrahim pernah berbohong. Tapi bohongnya yang bohong mubah. Ya, kizban mubahan. Kalau dalam bahasa ilmu bahasa Arab itu namanya tauriyah. Berbohong yang diperbolehkan. Berbohong ada mubah. Misal aku mau kaki andi bini coba misal. Naudzubillah kali. Tapi insya Allah. Lemon muan ngak kaki terus serat Tinder. Mana yang serasa bini jom. Iya. Boleh lihat tentang kenesergia. Lemong kaki andi bini ratin tojuk berai kuade tentang kena remetu sakapi. Hah? Paling dukun nih kira dia. Ya Allah. Dan Nabi Ibrahim itu kalau bohong misal kita punya istri yang tidak cantik kemudian kita katakan ada yang bini ratin ngak kaki. Hanya karena menyenangkan dia itu bukan berbohong. Padahal coba sih bini tak apa-apa. Tak apa-apa. Mau gak entar ke Berung. Mulai nasi misal. Pasikakan kurang nyaman lah sana. Sandi Berung tanya. Dia macam nyaman jong. Sip. Padahal kakek jarpak. King terus seneng dah orang, saya jual nasi aja tak apa-apa. Ya, tak apa-apa. Nanti panjang itulah bicaranya. Ya Allah, Nabi Ibrahim tidak berani. Karena pernah begitu. Datang ke Nabi Musa juga begitu. Buat saya menghadap nafsi. Aku sendiri tidak berani menghadap Allah. Yatajallallah bismi muntaqim. Allah sekarang ini sudah menampakkan zatnya dengan nama muntaqim, zat yang maha penghukum. Takut kapi betul dia. Semuanya pada takut, tidak ada yang berani. Datang ke Nabi Musa katakan saya pernah memukul orang sampai dia meninggal. Kan kemarin kau cerita Nabi Musa nokol orang sampai mati. Padahal tidak sengaja aku naik tokol dia itu mati. Tak dosa itu. Dia tak sengaja. Ya, tidak masalah. Malah tak sengaja. Kecuali kalau memang ingin membunuh. Takut dotong sampai ke Nabi Isa. Sampai akhirnya datanglah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasulullah itu begitu lapor ke Rasulullah. Jawab ya Rasulullah, tolong ini. Mohon kepada Allah hentikan kedahsyatan ini. Akhirnya Rasulullah menjawab, ha analaha. Nggak neng kau sita apa dia? Khabiri ya. Ha analaha. Itu artinya apa? Kalau artinya ini bagian saya sudah ini bagian saya itu kata Rasulullah.
Kakek kondo yedo tak ngerti. Ya itu keluar kalimat ha analaha itu ketika di mahsyar. Ketika di mahsyar. Wah, ini bagian saya, ini bagian. Akhirnya fakhar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan. Rasulullah bersujud di hadapan Allah. Bersujud Allah sampaikan ya Muhammad irfa' ra'sak. Angkat kepalamu, angkat kepalamu. Was'al tu'ata. Mau minta apa yang kamu minta aku akan berikan. Wasfa'atu syaffa'. Kamu mau apa minta pertolongan kepadaku, aku akan kabulkan pertolongan itu. Nah pada saat itu ada syafaat Rasulullah, syafa'ah amah namanya. Syafa'ah untuk umum. Jadi semuanya dapat, mau orang kafir, mau orang Islam, mau orang munafik, semuanya dapat syafaat pada saat itu. Syafaatnya takhfif, diringankan dari keadaan yang dahsyat pada saat Yaumil Mahsyar. Itu yang punya hanya Rasulullah. Makanya Rasulullah ketika ditawari doa, kamu minta apa? Enggak ya Allah, saya minta nanti di hari akhir. Itu di surat insyaallah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu janji Allah. Kau minta apapun, minta sampai engkau ridho. Sampai engkau ridho, sampai engkau puas, sampai engkau senang. Bahkan diriwayatkan oleh penafsir-penafsir saat malaikat Jibril sampaikan itu, Rasulullah sampaikan, aku tidak akan pernah senang ya Allah. Aku tidak akan pernah puas ya Allah. Sebelum semua umatku kau keluarkan dari nerakamu. Sebelum semua umatku kau masukkan ke surgamu. Itu janji Rasulullah. Ya semoga kita jadi umat, diaku oleh beliau menjadi umat Nabi Muhammad. Makanya lakukan hal terbaik di bulan ini. Banggakan Rasulullah. Senangkan Rasulullah di bulan ini. Tidak usah repot-repotnya, saya gampang. Baca Al-Quran, buka Al-Quran. Aku hadiahkan, aku ingin hormat menta'zim kepada baginda Nabi. Ya, saya ingin takriman wa ta'ziman. Saya ingin memuliakan, saya ingin mengagungkan Rasulullah. Baca Al-Quran. Mau kakek suruh moca sebulan hatam, tak gerah. Tak gerah, wala kana rodot bila. Jadi biasa na paling muka surat Baqarah. Kita oleh sajus setengah, tetap boleh. Tahun boleh, buka boleh. Baqarah boleh. Sajus setengah, tetap boleh. Tahun boleh. Baqarah boleh. Baqarah akhir tinggal sapi. Kan Baqarah artinya sapi. Apa itu nggak sapi. Ya, nanti sudah itu tadi ya panjang itu mahsyar itu. Itu kemudian Imam Busiri menyampaikan ya akramal khalqi liman aludhu bihi siwaka inda khulul hadithul abim. Itu karena kedahsyatan itu. Karena kedahsyatan yaumil mahsyar. Kembali ke tentang Rasulullah. Wa idza takallama fa ka'annama ad-durru yasqutu min dzalikal kalam. Ketika beliau menyampaikan seakan-akan ada permata yang jatuh yang keluar dari mulut Rasulullah. Semua akan pengen merebut. Semua akan kepingin merebut karena yang keluar itu permata. Ya kan? Yang keluar permata. Artinya apa yang beliau sampaikan luar biasa. Ad-durru bagaikan mutiara, permata yang keluar. Sehingga siapapun akan mencari manfaat daripada apa yang disampaikan Rasulullah. Wa idza tahaddatsa fa ka'annama al-misik yakhruju min fi. Ketika beliau berbicara, yang keluar dari bau mulutnya itu bau misik. Misik itu minyak. Fa innal miska ba'du damil ghazal. Misik itu minyak dari
Masya Allah, apa hayawan kijang, ya. Nanti di kakinya itu ada kayak silah. Kalau dalam bahasa kitab itu silah, muncul kayak daging begitu. Nanti kalau sudah waktunya digerak-gerakkan ini jatuh dengan sendirinya. Asalnya darah. Jadi kayak daging itu kayak biasa kita itu ada daging lebih, ya. Hah? Iya sekarang berkaki lah, kau buku atau apa? Itu kan darah. Nah, ini nanti kalau sudah pada waktunya, ini jatuh sendiri. Nah, ketika jatuh sendiri itu jadi minyak misik. Itu tidak ada di sini, jarang, ya. Al-misik. Sudah jangan lihat kemana-mana. Ya, yang di belakang lihat ke sini. Ngaji jangan nggak usah ke sana. Konsentrasi ke sini. Saya hanya butuh waktu sedikit, setengah jam sampai 1 jam. Jangan konsentrasi kemana-mana. Saya paling tidak senang kalau ngaji tidak konsentrasi, saya tidak senang. Saya konsentrasi kok kalian enggak, kan rugi. Ya, konsentrasi aja. Paham tidak paham konsentrasi. Ya, itu caranya ngaji itu supaya kita dapat manfaat daripada ilmu. Gitu. Tahu sangat penting ngomong. Kalau saya dulu ngaji sama Abah itu baru ngomong dipanggil tempeleng saya. Kalau saya ngaji sama Abah sama anak pondok gini, saya tanya badal ini. Tutu endi. Kuna tanya. Sini, tempeleng. Enggak kayak nyaman ya enggak gitu bingkong. Iya, karena saya didikan begitu. Saya didikan sama Abah begitu. Akhirnya, wah tempelengku. Mulai gelero dengan agak jauh tempeleng. Tapi kalian ini enggak. Alhamdulillah ya. Jadi konsentrasi supaya bisa mengambil manfaat daripada itu. Ketika Rasulullah menyampaikan, seakan-akan ada misik yang keluar, bukan misik yang kita beli di kakek meleneng di pasar jebaneh bawa apa menja. Misik palsu. Kalau misik yang asli tidak ada di sini. Jadi jangan bayangkan itu. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu, keluar bau misik. Nah, apa misik? Entar ke pasar meleh. Kun dua boleh sebutol. Ya bukan itu. Ya, wa idza jalasa fi majlisin, wa idza marra bi tariqin udifa min tibihi annahu qad marra fih. Kalau sudah berjalan, ada di jalan begitu, orang akan tahu Rasulullah barusan lewat sini. Rasulullah barusan lewat sini karena baunya. Baunya khas, bukan karena minyaknya, karena bau tubuhnya itu harum. Rasulullah. Wa idza jalasa min fi majlisin bagiyatibuhu fihi ayyaman wa intaghayyab. Ketika beliau duduk di majlis, kemudian beliau pindah, ya. Baunya ini tidak hilang. Tidak hilangnya itu ayyaman, beberapa hari. Bukan 1 jam, bukan 2 jam, bukan. Beberapa hari baunya masih ada. Bahwa majelis ini bekas diduduki Rasulullah. Ini bukan karena minyaknya, bukan. Karena memang bau tubuhnya yang harum. Luar biasa Rasulullah. Sudahlah, tidak ada habis-habisnya kalau kita bicara itu. Kita kadang-kadang terbuai, terlena dengan keindahan Rasulullah. Tapi kita lupa, saya siapa? Berhendak saya menyandang sebagai umat Rasulullah. Berhak apa tidak kita itu diaku beliau sebagai umatnya. Nah, ayo kita berupaya. Mumpung kalian masih ada di pondok, mumpung kalian sudah ada di rumah, sudah repot. Mumpung kalian masih ada di pondok, kesempatan itu banyak. Nina, ya cek sholat tasbih. Sholat tasbih merupakan apa itu ajaran daripada Nabi. Ya cek sholat duha, ini ajaran daripada Nabi. Ya cek baca Quran, ya cek sekolah dan seterusnya. Niatkan, saya pengen membanggakan Nabi. Saya pengen menyenangkan Nabi. Begitu. Kaya apa mau nyenengake pengurus? Rogi kaki. Mongko montain tare tokol dia. Rogi. Kalau untuk hanya menyenangkan pengurus, menyenangkan buya, menyenangkan kiai, rugi. Niatkan untuk menyenangkan baginda Nabi.
Ya, baca Al-Quran. Wah, engkau tak bisa lancar membaca Quran dia. Ya baca yang seapal, Fatihah, Syareh, Telo Ibu. Bujuk aku biasa aja. Lu iya biasa. Biasa mundi. Di tengah bahasa hari 12.000 Fatihah. Biasa itu. Apa sah engkau terus hormat kelahiran Nabi? Apa sah? Ingin menghormat kelahiran Nabi, ini bulan yang mulia. Mau setia oleh nentada jong, mau setia. Kakek ngelakuin apa sah selawat banyak oleh itunya tak ada tak ketela. Mang dekian. Ketika kita butuh saat itu, kita tidak mampu melawan kedahsyatan apa yang terjadi di yaumil kiamat. Itu semua akan bermanfaat untuk kita. Semua akan kita rasakan. Di alam barzakh kita akan merasakan kenikmatan itu. Siapa Allah itu menciptakan langit, bumi, surga, kapi. Allah ciptakan hanya karena baginda kita, Nabi Muhammad SAW. Bukan karena siapa-siapa. Kalau bahasa umumnya sekarang dipakai itu, ini bumi yang pegang sertifikat Nabi. Langit yang pegang sertifikat Nabi. Surga juga yang pegang sertifikat Nabi. Kalau kita ingin kapling di dunia, kita minta kepada yang punya. Siapa yang punya? Rasulullah SAW. Sampai kita memohon surga, kita minta sama yang punya. Siapa yang punya? Rasulullah SAW. Begitu. Tidak ada yang bisa kita lepas daripada itu, tidak ada. Ya, itu lakukan. Mumpung di bulan yang mulia. Tadinya ini saya mau libur tadi itu. Saya mau libur, cuman saya harus sampaikan ini. Karena ini di bulan mulia. Ya sebetulnya apa yang saya sampaikan kalian-kalian sudah sering kali mendengarkan hal ini. Dari siapa, dari kiai ini, dari ustadz ini, dari habib ini, sering kali mendengarkan. Cuman ini sebagai penyegar ingatan. Ya, penyegar ingatan. Saya mau ngingat HP ji ayat ces. Kakek akan lebaran ada baterai, ces boleh dulu jong. Ces boleh. Ngaji dia kia, dia ijilah ngaji dia. Ngeces. Ya, ces. King pakai ces. Muntah mulai pulsa. Kita bisa. Baterai rusak, pulsa tak ada. Makai larang HP tak bisa. Ya kan? Apa pulsanya? Baca Al-Quran, baca sholawat, lakukan sunnah-sunnah Nabi, jauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Itu pulsanya. Ya kan? Amal soleh lakukan. Mengkur ngeces ngaji, ngeces. Oh mak enggak boleh, itu ngeces. Tapi pulsanya kalian harus beli itu. Beli dengan tenaga, beli dengan pikiran, beli dengan kekhusyuan, beli dengan ketawaduan. Tapi yang paling inti, belajar di bulan Maulid ini, cari yang gampang. Kalau kita sering mendengar bahwa Nabi itu seringkali kita mendengarnya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada yang lain. Lakukan saat ini di pondok. Belajar. Bagaimana saya ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan saya harus memanfaatkan orang lain. Belajar di sini. Nanti itu di rumah repot. Belajar harus dari sini. Belajar memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, nanti kapan-kapan dijelaskan lagi. Dari manfaat itu bisa antara yang hidup dengan yang hidup dengan yang mati, atau yang mati kepada yang hidup. Itu nanti ada penjelasan-penjelasan berikutnya. Nah ini sekelumit apa yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Ya memang tidak ada habis-habisnya. Saya ini paling susah ketika diminta untuk
bercerita Rasulullah. Saya paling susah. Paling tidak bisa buat saya itu. Karena jelas apa yang saya sampaikan akan jauh daripada pribadi beliau. Sebaik apapun saya menyampaikan pasti jauh daripada keaslian beliau. Makanya saya paling susah. Kalau bab ilmu masih bisalah saya sampaikan. Tapi kalau sudah tentang kemuliaan Rasulullah, saya ini paling repot. Diminta untuk bercerita Nabi, repot saya itu. Repotnya karena apa yang saya sampaikan mesti jauh daripada kebenaran. Ya, hanya terbatas di akal kita saja. Sekali lagi saya tekankan, ayo gunakan Maulid ini sebagai momen kita untuk meraih kerinduan Nabi kepada kita. Untuk bagaimana caranya Rasulullah bisa melihat kita pada saat ini. Memandang kita pada saat ini. Manfaatkan waktu. Gampang, cari yang gampang. Cari saya melarat jejak. Cari yang sulit, yang kita sulit mengerjakan. Jangan. Cari yang mudah. Saya akan memuliakan kelahiran Nabi dengan membaca sehari saya mau baca Qul huwallahu ahad 100 kali. Lakukan. Saya mau membaca sholawat 1000 kali. Lakukan. Kayak sebab gampang. Saya ngilangin. Cari yang mudah. Saya akan menghormat kelahiran Nabi dengan berpuasa baik. Sepaling gampang. Saya akan menghormat kelahiran Nabi dengan tersenyum, misal. Sebiasa tak tahu mesem. Tapi salah dikit aku gila kakek. Orang berorang. Wah, hari kena ini dimmer ya. Jangan. Ya, maksud saya itu tersenyum artinya jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan sampai membuat orang lain itu menderita. Sakit hati aja jangan sampai. Kira-kira orang lain melihat kita itu dalam keadaan indah, nyaman, nikmat gitu. Ya sudah itu saja. Semoga biar sedikit. Saya ini masih ada tahlil kiai saya dari Kediri kemarin meninggal, sekarang malam 7 harinya. Saya harus kumpul sama teman-teman alumni di daerah Kejayaan sana itu. Jadi saya mohon maaf, tidak bisa lama-lama ya. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana a'tarafna wa annana asrafna ala asraf fatu alaina taubat tazir Allah wastur lana al-awrati rawatihi waghfir liwalidina rabbi wa maulu Allah wal ahli wal ikhwani wa sairil khir wa kulli dhi mahabba au jiratin صحبا والمسلمين أجمع نرى بأسمع فضلا بدلا وجودا من نال باكتساب منا فضلا بدلا وجودا منا بالمصطفى الرسول رضى بكل صلى وسلم عد الحب وآله عدد توزيع الله والحمد لله
الثبات والثناء. الفاتحة.